Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi UAS analisis berorientasi objek. Sebelumnya mohon maaf jika saya mempresentasikannya sendiri karena di grup analisis berorientasi objek itu belum ada grup kelompoknya, jadi di sini saya mengerjakannya sendiri. Lalu ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui dulu. Aplikasi absensi di PT Himatika, lalu ada pendahuluannya, proses bisnis. Lalu di sini kita disuruh membuat proses bisnis sistem berjalan seperti gambar ilustrasi proses dalam rich picture, diagram, flowmat atau flowchart sebagai penggambaran sistem berjalan. Lalu yang kedua, kita harus melakukan analisis permasalahan proses bisnis menggunakan features, fishbone, balance atau balance scorecard atau root cause analysis atau fault tree analysis. Yang kedua, kita harus membuat rancangan proses bisnis sistem berjalan seperti use case diagram, activity dan squeeze diagram. Ini adalah ketentuannya. Lalu yang ketiga, kita membuat kelas diagram dengan isi kelas itu kelas karyawan, shift kerja, raw data absensi, dan data absensi. Lalu selanjutnya kita disuruh membuat chart diagram. Ini adalah ketentuannya yang harus kita buat. Lalu yang terakhir, kita disuruh membuat komponen diagram. Oke, kita masuk saja ke jawaban yang telah saya buat. Ini adalah jawaban dalam bentuk PPT yang sudah saya buat. Langsung saja kita masuk ke flowchartnya. Ini adalah bentuk flowchart dari data absensi PT Himatika. Dapat dilihat flowchart ini menunjukkan bahwa proses absensi karyawan menggunakan sistem sidik jari telah terotomatisasi dan terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola data absensi karyawan dengan efisien, menganalisis pola kehadiran karyawan, membuat laporan absensi dan overtime, meningkatkan akurasi data absensi, dan memudahkan karyawan dalam melakukan absensi. Ini adalah bentuk flowchartnya. Tahap pertama itu mulai. Lalu administrator mencatat data karyawan, administrator memasukkan data SIP, administrator mengambil sidik jari karyawan, administrator memasukkan data sidik jari ke dalam sistem, lalu karyawan melakukan absensi dengan sidik jari, lanjut ke shift selesai. Jika tidak, maka dibalikan lagi ke karyawan melakukan absensi dengan sidik jari. Jika shift sudah selesai, administrator memindahkan data absensi, administrator menganalisa data absensi, lalu turun ada karyawan yang tidak masuk. Jika tidak, langsung ke sini apakah hari ini tanggal 20 pada setiap bulannya. Jika iya, jika ada karyawan yang tidak masuk, administrator memasukkan data absen dan alasannya. Lalu jika belum tanggal 20, maka akan kembali lagi ke karyawan melakukan absensi dengan sidik jari. Jika belum tanggal 20, maka akan berulang seperti itu sampai dengan tanggal 20 pada setiap bulannya. Lalu administrasi melihat laporan overtime, manajemen melihat laporan absensi dan overtime, lalu karyawan melihat laporan pribadi di boot komputer. Kita masuk ke dalam analisisnya. Baik, analisis ini menggunakan framework features, yaitu features singkatan dari performance, information, economic control, efficiency, dan service. Framework ini sering digunakan dalam analisis sistem informasi yang mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sebuah sistem. Yang pertama, performance itu pada sistem lama keterlambatan dalam pencatatan data absensi karena harus dipindahkan secara manual setelah shift selesai. Jika di sistem baru, kita menggunakan sistem absensi real time yang otomatis memperbarui data secara langsung. Pada information, sistem lama itu informasi absensi yang tidak lengkap jika terjadi kesalahan dalam pemindahan data. Pada sistem baru, implementasi sistem backup otomatis dan verifikasi data secara berkala. Baik, kita masuk ke ekonomik. Jadi sistem lama itu biaya tambahan untuk lembur yang tidak terpantau dengan baik. Sistem barunya itu optimalisasi jadwal shift untuk mengurangi kebutuhan lembur dan penggunaan software yang dapat mengatur lembur secara lebih efisien.
Kontrolnya itu pada sistem lama risiko manipulasi data absensi oleh administrator, lalu sistem barunya itu menggunakan audit trail dan aktivitas untuk setiap perubahan data absensi. Lalu pada efisiensi, sistem lama itu proses pemindahan data yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manual. Sistem barunya itu otomatisasi proses pemindahan data dan integrasi dengan sistem absensi. Masuk ke ekonomik, sistem lama itu karyawan kadang kesulitan mengakses laporan absensi dan overtime karena hanya bisa melihat dari komputer yang terdapat di perusahaan. Sistem barunya itu penyediaan aplikasi mobile untuk akses yang lebih mudah dan cepat. Masuk ke use case diagramnya. Use case diagram ini memberikan gambaran yang jelas tentang siapa saja yang berinteraksi dengan sistem absensi karyawan dan apa saja yang dilakukan dengan masing-masing aktor. Terdapat di sini 3 aktor, yaitu administrator, manajemen, dan juga karyawan. Administrator dapat mengakses semua pada sistem absensi karyawan ini. Lalu pada manajemen itu hanya bisa melakukan login, lihat laporan overtime seluruh karyawan, dan lihat laporan absensi seluruh karyawan. Lalu karyawan hanya bisa login, lihat laporan absensi per karyawan, dan lihat laporan overtime per karyawan. Lanjut ke diagram aktivitasnya. Ini adalah diagram aktivitas dari entry data karyawan. Diagram yang menggambarkan alur kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas dari awal hingga akhir, termasuk titik keputusannya. Di sini adalah diagram aktivitasnya, dapat dilihat. Ini terdapat pengulangan. Jika data lengkap maka dia lanjut, maka jika datanya tidak lengkap maka kembali lagi ke administrator mengisi data karyawan. Lanjut ke sequence diagramnya. Diagram yang menunjukkan interaksi antara objek dalam urutan waktu. Diagram ini menggambarkan berbagai objek dan komponen dalam sistem berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan suatu tugas. Ini adalah sequence diagramnya. Terdapat administrator, from entry data, sistem absensi, dan database. Seperti ini alurnya. Di sini terdapat validasi data. Jika data valid maka tampilan pesan sukses. Jika tidak valid maka tampilan pesannya error. Lanjut ke entry data sheet. Ini adalah diagram aktivitasnya. Terdapat pengulangan di sini terlengkap. Jika iya maka lanjut. Jika tidak maka administrator mengisi detail sheet lagi. Masuk ke dalam sequence-nya. Ini adalah bentuk sequence-nya. Terdapat from sheet, sistem absensi, dan database. Di sini terdapat validasi data. Jika data valid itu disimpan ke database, konfigurasi, lalu tampilan pesan sukses. Jika tidak valid maka tampilan pesan akan error, lalu tampilkan hasil ke administrator. Lanjut ke entry absensi karyawan. Manual. Di sini adalah aktivitas diagramnya. Di sini terdapat pengulangan. Jika data valid maka sistem penyimpan absensi manual. Jika tidak valid maka administrator memilih karyawan kembali. Terdapat pengulangan di sini. Lalu masuk ke dalam squeeze-nya. Di sini terdapat administrator, from absensi manual, sistem absensi, dan juga ada database. Terdapat validasi data. Jika data valid disimpan ke database, lalu tampilan pesannya sukses. Jika data tidak valid, tampilan pesannya adalah error jika ditampilkan kepada administrator. Ini adalah entry pulang tidak sesuai dengan shift. Sini terdapat pengulangan kembali. Administrator mengisi waktu pulang aktual. Jika waktunya valid itu maka sistem penyimpan data pulang. Jika tidak valid maka administrator mengisi waktu pulang aktualnya kembali. Sini adalah sequence-nya. Terdapat administrator, from pulang, sistem absensi, dan database-nya. Terdapat validasi waktu. Simpan data pulang ke database. Jika waktunya valid, konfirmasi penyimpanan, tampilkan pesan sukses. Jika tidak valid, tampilkan pesan error. Ini adalah laporan absensi seluruh karyawan. Di sini adalah diagram aktivitasnya. Lalu ini adalah sequence dari diagramnya. Terdapat generate laporan di sini, kirim laporan, lalu tampilkan laporan kepada usernya. Baik, masuk ke diagram aktivitas dari lihat laporan overtime seluruh karyawan. Di sini adalah diagram aktivitasnya. Terdapat set parameter laporan, sistem menghasilkan laporan overtime, lalu tampilkan laporan.
Di sini adalah squeeze-nya dari laporan overtime-nya. Terdapat user, menu laporan, sistem absensi, data, dan juga database. Di sini terdapat generate laporan, lalu kirim laporan dari sistem absensi ke menu laporan, lalu tampilkan laporan overtime-nya ke user. Ini adalah analisis diagram kelas sistem absensi karyawan. Terdapat raw database di sini dengan isi tanggal, waktu, nomor induk pegawai, dan juga jenis pencatatan. Di sini terdapat karyawan dengan isian itu nomor induk pegawai, nama, shift, dan juga sidik jari. Terdapat shift, yaitu jam masuk, jam mulai istirahat, jam selesai istirahat, dan jam pulang. Lalu di sini ada data absensi dengan isian tanggal karyawan, jam masuk, jam istirahat, jam kembali, jam pulang, overtime, dan statusnya. Ini adalah state chart diagramnya. Sebelum jam masuk itu state awal setiap hari itu tentatif, lalu pegawai absen masuk kerja, absen setelah jam masuk maka terhitung terlambat. Jika tepat waktu itu absen tepat waktu langsung bekerja, lalu masuk ke dalam jam istirahat dimulai, lalu istirahat pada pegawai kembali dari istirahatnya kembali bekerja. Ini sistem mencatat waktu kembali dari istirahat, lalu lanjut bekerja, balik lagi ke sini. Setelah jam pulang, maka pulang kerja para karyawannya jika tepat waktunya ke sini. Jika pulang lebih jam shift itu dihitung lembur. Di sini selesai lembur maka langsung pulang, masuk ke dalam pulang. Dan ini adalah komponen diagramnya. Di sini terdapat main program. Ini adalah komponen utama yang mengontrol seluruh data absensi. Ini adalah main program terhubung ke dalam paket data absensi dan juga paket laporan absensi. Yang kedua itu terdapat paket data absensi merupakan paket utama yang menangani semua data terkait absensi, terdiri dari dua subpaket, yaitu paket data karyawan dan juga paket data absensi. Lalu yang ketiga paket data laporan absensi, paket utama yang bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan terdiri dari dua subpaket. Paket laporan absensi yang menghasilkan laporan absensi reguler dan juga paket laporan overtime. Paket laporan overtime menghasilkan laporan lembur atau overtime. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.